Oke guys, kembali lagi di aku Krista Hugh. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas suatu kisah yang akhir-akhir ini menurut aku lumayan heboh karena banyak para YouTubers yang udah ngebahas ini. Jadi aku nggak perlu bahas secara detail karena ini sudah dibahas oleh beberapa YouTubers. Aku akan bahas secara singkat aja guys. Dan kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi kisah ini menceritakan seorang pria yang katanya adalah raja dari Instagram. Jadi pria ini bernama Dan Brandon Bilzerian atau dikenal juga dengan Dan Bilzerian. Dia adalah seorang selebriti di internet yang sering membagikan hal-hal yang berbau mewah guys. Jadi dia sering memamerkan hal-hal yang mewah. Dan Dan Bilzerian ini lahir pada 7 Desember tahun 1980. Jadi sekarang usianya sudah 40 tahun. Dia lahir di Florida, Amerika Serikat. Dia lahir dari pasangan Paul Bilzerian dan Terry Stephen. Dan Bilzerian mempunyai saudara bernama Adam Bilzerian. Dan Bilzerian dikenal dengan gaya hidupnya yang super mewah. Dia kerap membagikan dan memamerkan kehidupan pribadinya yang sangat-sangat mewah. Misalnya saja ketika dia perjalanan, dia memamerkan dia perjalanan menggunakan jet pribadi. Itu menurut aku luar biasa banget ya guys. Dan Bilzerian juga sering memamerkan dia sedang menghamburkan uang guys. Dan yang tidak kalah penting, yang paling menonjol dari Dan Bilzerian, dia sering memamerkan, dia sering bersama dengan wanita-wanita cantik dan seksi dari berbagai negara guys. Itu sangat luar biasa banget. Tidak hanya itu, dia juga sering memamerkan rumah yang interiornya itu sangat keren banget menurut aku. Jadi rumahnya ini benar-benar besar banget, itu kayak istana guys. Jadi rumahnya itu terletak itu di Los Angeles, itu bertetangga langsung dengan Leonardo DiCaprio guys. Jadi kalau kita tinggal di situ, kita bayangin aja kita bisa setiap hari ketemu dengan Leonardo DiCaprio guys. Kemudian setiap kegiatan dari Dan Bilzerian ini, dia selalu membagikannya itu di akun Instagramnya yang bernama @danbilzerian. Jadi kalian bisa follow aja kalau kalian mau follow. Dia raja Instagram loh guys. Baik, kita lanjut. Kini dia sudah memiliki sekitar 32 juta followers. Wow, itu jumlah yang sangat banyak guys. Tetapi menurut aku sih masih banyak sih yang lebih banyak daripada itu sebenarnya jumlah followers. Karena Cristiano Ronaldo aja followersnya lebih banyak daripada itu ya guys. Ya, oke. Dan di akun Instagram tersebut dia sering memamerkan hal-hal yang 18 plus lah menurut aku. Itu untuk orang dewasa karena cewek-cewek seksi yang ada di posting di Instagramnya itu sering berbalut bikini yang sangat seksi, bahkan setengah telanjang. Dan itu menurut aku untuk kalian yang masih di bawah umur jangan follow ya. Jadi Dan Bilzerian ini mengaku bahwa dia mendapatkan kekayaan tersebut dari hasil bermain poker. Jadi dia mengatakan bahwa dia sering mengikuti pertandingan poker, dia sering mengikuti turnamen, dan di situ dia pernah mendapatkan satu tahun itu kurang lebih 50 juta US dollar. Wow, itu jumlahnya sangat banyak banget. Banyak banget menurut aku jumlah itu. Dan nggak hanya itu guys. Jadi Dan Bilzerian ini juga merupakan salah satu CEO dari perusahaan Ignite International Brand yang bergerak di bidang pharmaceutical yang kegiatannya menjual kanabis. Jadi untuk kalian yang penasaran ini perusahaan apa sih, kalian bisa browsing aja sendiri di Google. Aku awalnya juga nggak tahu dan aku browsing dan ya dapat. Dan pada tahun 2019 tercatat bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian itu lebih dari 50 juta US dollar guys. Itu pada tahun 2019 guys. Itu mengalami kerugian perusahaan yang dipimpin oleh Dan Bilzerian tersebut. Dan pada pertengahan tahun 2020, mantan presiden Ignite International Brand, yaitu Curtis Heffernan, menuntut Dan Bilzerian atas pengeluaran yang cukup mencurigakan. Jadi menurut Curtis ini, Dan Bilzerian melakukan financial fraud atau kejahatan keuangan terhadap perusahaannya sendiri guys. Jadi itu menurut Curtis tadi. Dan sebenarnya di perusahaan tersebut, Dan Bilzerian hanya memiliki 51% saham. Dan sisanya itu masih ada orang lain yang punya. Jadi masih ada shareholder yang lain guys yang punyai saham di perusahaan tersebut. Dan uang di perusahaan tersebut sebenarnya bukan seutuhnya punya Dan Bilzerian. Jadi masih banyak yang lain para pemegang saham guys. Namun
Dan Bilzerian ini memanipulasi uang perusahaan untuk digunakan secara pribadi. Jadi dia sering membuat hal-hal mewah untuk kebutuhan Instagramnya itu menggunakan biaya yang dibayarkan oleh perusahaan, dan itu salah guys, itu nggak boleh sebenarnya dilakukan. Dan jumlahnya itu nggak tanggung-tanggung guys, jumlah itu bisa mencapai miliaran rupiah guys. Wow, cukup luar biasa ya guys. Oleh karenanya Dan Bilzerian ini takut Curtis Heffernan ini membongkar rahasianya, makanya dia langsung memecat Curtis Heffernan ini pada saat ada rapat dengan para shareholder. Jadi pada saat rapat lagi rame-ramenya di situ dia memecat Curtis. Dia mengatakan kalau Curtis ini memakai narkoba dan harus dipecat guys. Dan itu menurut aku cara yang sangat-sangat kejam dan kotor guys, karena dia menyingkirkan orang dengan sesuatu yang orang tersebut sebenarnya tidak lakukan. Dan itu jahat banget menurut aku. Kemudian hal itu ternyata bukannya membuat Curtis ini diam, justru itu Curtis semakin marah dan dia malah membongkar image asli dari si raja Instagram tersebut guys. Jadi Curtis ini membocorkan rahasia yang cukup mengejutkan. Dia mengatakan bahwa kepemilikan mansion yang mewah tersebut atau rumah yang mewah tersebut yang ada di Los Angeles itu bukan milik pribadi Dan Bilzerian, tetapi itu adalah rumah sewaan guys. Tetapi walaupun itu rumah sewaan, angka sewaannya nominal sewa 1 bulannya cukup besar guys. Itu senilai 3 miliar per bulan guys. Wow, besar banget. Di Indonesia kalau kita bangun rumah seharga 3 miliar itu sudah cukup mewah ya. Bukan lagi cukup tapi sangat mewah. Dan Dan Bilzerian ini menggunakan uang 3 miliar untuk menyewa rumah setiap bulannya. Luar biasa guys. Dan karena hal tersebut Dan Bilzerian ini dituntut oleh Curtis. Jadi perusahaan tersebut mengalami kondisi yang diambang kebangkrutan. Jadi sekarang Dan Bilzerian ini sudah jarang upload, jadi dia keberadaannya sudah hampir tidak diketahui di mana sekarang, karena perusahaannya sudah mengalami hutang yang cukup banyak, dan bahkan karyawan-karyawannya sudah hampir tidak mampu untuk digaji lagi oleh perusahaan. Jadi perusahaan hampir-hampir kolaps atau bangkrut. Dan hal ini disebabkan oleh aku nggak tahu juga apakah ini benar-benar disebabkan oleh Dan Bilzerian atau memang perusahaan tersebut tidak produktif. Itu kita tidak tahu juga, karena menurut informasi yang ada hal ini Curtis menuntut bukan hanya karena dia sakit hati dipecat, tapi setelah dilakukan audit memang benar ditemukan bahwa ada kecurangan di dalam pengelolaan keuangan perusahaan tersebut guys, dan itu dilakukan oleh Dan Bilzerian. Jadi untuk kalian yang nonton video ini ada beberapa nilai-nilai yang harus kalian pelajari, bahwa kita jangan terlalu sombong, bahkan kita ingin selalu di atas, dan kita menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal seperti yang dilakukan Dan Bilzerian, yaitu menggelapkan uang perusahaan untuk pamer ke orang-orang bahwa dia sangat kaya. Itu menurut aku sangat-sangat salah. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, Dan Bilzerian ini cukup kaya sebenarnya ya. Dia adalah CEO dari suatu perusahaan, dia cukup kaya, sangat kaya sebenarnya, tetapi dia ingin lebih dari itu, dia ingin orang melihatnya lebih daripada itu. Dan dia nggak tahu bahwa di bawah dia itu banyak banget orang yang jangankan untuk pamer, tetapi untuk kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan, kayak makan aja susah guys. Dan sekian video dari aku. Ini singkat banget karena udah banyak yang ngebahas video ini, dan aku cuma ikut ngebahas lagi video yang udah dibahas orang-orang ini, karena aku tidak mau ketinggalan juga untuk para penonton aku, supaya kalian selalu update informasi-informasi yang ada. Dan yang untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.